الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Seorang pedagang durian tertangkap kamera sedang melakukan trik curang ketika melayani pembeli. Trik itu dilakukan ketika durian yang sudah dipilih oleh pembeli ditimbang. Terlihat jari pedagang tersebut menekan timbangan dengan maksud menambah berat duriannya. Mirisnya, trik itu tidak hanya sekali dilakukan. Pedagang tersebut melakukan aksi curang itu hampir ke seluruh pembeli. Seorang pedagang kedapatan sedang melakukan kecurangan demi bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Pedagang ayam potong di sebuah pasar tersebut sibuk memompa setiap ayam yang akan dijual. Pedagang itu menyembunyikan pompa angin yang biasa dipakai untuk memompa sepeda di belakang meja. Lalu ia memompanya beberapa kali dengan maksud tampilan ayam jadi berisi atau gemuk. Aksi curang itu dilakukan dengan santai meski situasi pasar cukup ramai pembeli. Mahalnya harga cabai menjadi celah bagi orang tidak bertanggung jawab untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Salah satunya kasus yang terjadi di daerah Temanggung. Seorang petani nekat untuk memalsukan cabai hasil panennya untuk dijual di beberapa pasar tradisional. Ia nekat mewarnai cabainya dengan cat semprot berwarna merah. Cabai rawit merah abal-abal itu untuk selanjutnya akan dijual kepada pengepul. Akibat perbuatannya, petani tersebut diamankan pihak kepolisian. Ini cabai merah dulu yang dituang. Ya, Cabai merah asli ya. asli. Oh. Nah, terus Ini sampai, ini ceritanya cabai putihnya. nah Jadi di bawahnya itu cabai merah asli. ini cuma 5 kilo sampai 6 kilo kan. Tapi itu nggak ditimbang. Menurutmu kan? Kilo-kilo kan? Ya. Ini kan tebal tapi agak puas. Agak puas. Terus, Nah, hijaunya. Berarti hijaunya di atas cabai merah. nah, Nah, terus saya sereng, istilahnya serengnya. Yo. Kalau Jawanya sereng. Iya. Nah, Ojo disemprot tenan. ya orang. Terus disemprot. Jadi kamu nyemprotnya cabai. Berarti kamu nyemprot cabai putihnya di atas cabai merah kan? Nah, Terus berarti kan cabai merah yang di bawahnya bisa aja kena kan? Ya iya dong. tahu ya. Nggak tahu bodo amat lah pokoknya ya. Ya. Sampai selesai. Kering, terus Saya keringkan dulu. Nah, ini yang putih ini saya balikkan. Tes dulu. Saya semprot. Seorang pedagang buah tengah melayani pembeli. Sekilas tidak ada yang aneh ketika pedagang itu melayani pembeli. Namun ketika belanjaannya ditimbang, saat itulah aksi curang dilancarkan. Salah satu tangan pedagang itu diam-diam mengambil sebuah batu dan menyembunyikannya di balik plastik. Batu yang ia sembunyikan itu kemudian ikut ditimbang sehingga hasilnya jadi lebih berat. Alhamdulillah kita kembali ya bisa berjumpa dengan sobat muslim semuanya di channel Kausar Salman Official. Tadi sudah ditayangkan oleh tim ya mengenai video praktek jual beli yang berisi penipuan atau kecurangan dari pihak penjual ya kepada pihak pembeli. Semua praktek yang ada dalam video tadi termasuk dalam kategori penipuan atau kecurangan atau dibahasakan dengan tadlis atau kadzib. Dan semua itu dilarang dalam agama kita. Dan model-modelnya ya sangat banyak ya. Kita bisa temui ya dalam muamalah maliyah saat ini. Dan demikian juga bisa diketahui dalam contoh cerita yang nanti akan kita sampaikan kepada sobat muslim ya berkaitan dengan histori sabda Nabi yang berkaitan dengan kecurangan atau penipuan. Kita akan masuk dulu dari dasar ayat. Kita lihat pada surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Yang artinya sungguh celaka orang-orang yang berbuat curang. Kalau mereka minta dari orang lain, mereka minta untuk diberikan timbangan yang penuh.
Tetapi giliran mereka yang menakar atau menimbang, maka mereka cenderung berbuat curang dengan cara mengurangi timbangan atau takaran. Itu dari surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian juga Rasulullah alaihissalam pernah memberikan satu statement ya, atau satu pernyataan yang sifatnya global, di mana Rasulullah bersabda, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang berbuat curang kepada kami, maka dia tidak termasuk dari golongan kami, yaitu golongan umat Islam. Sobat, hadis ini berawal dari sebuah cerita. Jadi ada ceritanya hadis tadi. Ya, ada historinya yang melatar belakangi keluarnya sabda Nabi tersebut. Itu suatu ketika Nabi Muhammad SAW melintas di pasar dan beliau mendapatkan seorang pedagang yang memperjualbelikan gandum. Dia menjual ya gandum dan Nabi Muhammad SAW penasaran ingin mengetahui bagaimana kualitas dari gandum yang dia jual. Kemudian beliau memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan gandum tersebut. Maka Rasulullah kaget dan terkejut beliau. Karena beliau mendapatkan bagian yang ada di bawah, atau bagian dalam gandum tersebut, basah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada penjual gandum tersebut dengan mengatakan, ya sahibat ta'am, ma hadza? Wahai penjual gandum, atau wahai penjual bahan makanan, apa ini? Mengapa di dalamnya basah? Kata Rasulullah. Maka pedagang tadi menjawab, asobat susama ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, semalam gandum ini terkena hujan. Kemudian kemudian Rasulullah mengatakan, ya, afala ja'altahu fauqat ta'am kai yarahun nas. Ya Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak letakkan yang basah tadi di bagian atas, ya, agar bisa diketahui oleh pihak pembeli bahwa gandum itu basah. Maka model atau praktek yang menyembunyikan ya bagian yang basah ya diletakkan di bawah, itu adalah praktek yang masuk dalam kategori ya kecurangan, sehingga Rasul tadi menyampaikan sabdanya tadi. Ya. Beliau mengatakan man ghasyana falaysa minna. Ya, siapa yang menipu kepada kami, maka dia bukan termasuk golongan kami, yaitu golongan umat Islam. Maka kata Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahun nas. Ya, kenapa engkau tidak meletakkan di atas atau di bagian atas, yaitu yang terkena hujan tadi, yang basah tadi. Maka itu adalah solusi yang diberikan atau yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim seperti arahan Nabi Muhammad, yaitu gandum yang terkena hujan atau gandum yang basah tadi ditunjukkan kepada pihak pembeli bahwa gandum itu basah. Ya, kalau Anda masih mempunyai gandum lain yang masih kering ya, maka pisahkan. Dipisahkan, ini yang bagian basah, ini bagian kering. Jual secara terpisah, jual secara tersendiri. Sehingga masyarakat ketika membeli itu memperoleh suatu informasi yang transparan atau yang terbuka, jelas, ya, tidak ada unsur kedustaan, tidak ada unsur penipuan. Maka kita harus mengetahui bahwa model atau praktek yang ada dalam video yang kita tayangkan di awal, dan juga seperti dalam hadis ini, ya, seperti praktek pedagang yang meletakkan ya gandum yang basah di bagian bawah, itu termasuk kedustaan, ya, termasuk penipuan, ya, termasuk pemalsuan, yang itu merusak, ya, bisa merusak pondasi dari atau merusak aspek dari jual beli. Pondasi dari jual beli itu, akad jual beli adalah tarodin, yaitu suka sama suka, rela sama rela. Ya, sehingga perniagaan yang baik itu ya harus dibangun di atas suka sama suka. Maka
praktek-praktek ya penipuan, kecurangan itu merusak dari pondasi suka sama suka. Ya, karena Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain, innamal bai'u antarodin. Sungguhnya perniagaan itu, sungguhnya jual beli itu harusnya dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Dan tentu ketika pembeli merasa ditipu, yang merasa dicurangi, merasa dimanipulasi, dia pasti tidak akan rela ya untuk ya melakukan transaksi tersebut. Ya, kalaupun dia rela, ya itu dilakukan karena unsur terpaksa. Ya, mungkin orang bisa mengatakan ya terlanjurlah, ya sudah daripada ribut ya dengan orang, ya daripada susah nanti mengembalikan, ya, pasti nanti penjual juga nggak mau, ya susah lah kalau kita kembalikan, nanti ribet ya, muncul permusuhan atau muncul cekcok di antara keduanya, maka terpaksa. Tapi biasanya setelah kejadian itu, maka pembeli tadi pasti dia tidak akan membeli dari orang tersebut. Atau mungkin karena sekarang ini ya musim sosmed itu ya, maka dia pasti bisa itu ya melakukan update status atau komen ya terhadap apa yang sudah dialami, sehingga dia tidak melakukan pembelian lagi dari orang tersebut, dan dia pasti akan memberikan rekomen, ya memberikan masukan kepada orang lain agar tidak membeli barang dari barang atau produk dari penjual yang curang tadi. Ya, ini bukti bahwa penipuan, ya model penipuan semacam ini itu akan merusak ya aspek antarodin, yaitu aspek suka sama suka. Ya, selain itu yang terakhir bahwa model jual beli yang di situ ada unsur penipuan, ya, yang di situ ada unsur kecurangan. Ini ya sobat muslim, kita bisa lihat ya bahwa pihak penjual tidak akan memperoleh keberkahan hartanya, ya tidak akan memperoleh keberkahan hartanya. Mengapa? Ya dikarenakan jual beli itu ya harus didasarkan pada unsur suka sama suka, dan juga harus didasarkan pada unsur transparansi, ya. Sehingga praktek jual beli yang semacam ini ya pasti akan menimbulkan kebangkrutan, pasti akan menimbulkan ketidakberkahan ya bagi pihak penjual, ya. Hartanya menjadi tidak berkah. Sehingga dengan demikian ya jual beli yang semacam ini dilarang dalam Islam. Dan praktek-praktek jual beli itu ya seperti ini juga biasanya juga ada ya di dalam jual beli secara online, ya di mana pihak penjual ya mendeskripsikan barang ya melalui gambar misalnya atau audio atau tulisan yang digambarkan ya yang tidak sama dengan keadaan aslinya, sehingga seolah-olah barang tersebut memiliki harga yang tinggi ya, menarik kepada pihak penjual, padahal itu tidak seperti yang ada secara kenyataannya. Sehingga trik-trik yang berkaitan untuk mengelabui pihak pembeli ya termasuk di dalamnya menyembunyikan aib barang, mengatakan barang ini bagus, barang ini masih baru dan tidak ada cacat, tidak ada kerusakan, ya padahal barang itu ya sejatinya atau kenyataannya ya pernah yang mengalami kerusakan, ya pernah rusak, atau mungkin pernah terjadi benturan atau hal-hal yang lain yang memang niat dari pihak penjual itu adalah untuk mengelabui pihak pembeli, untuk melakukan penipuan dalam jual belinya. Sehingga kita simpulkan praktek apapun ya di dalam akad muamalah, apakah itu akad jual beli, apakah itu akad investasi, apakah akad itu yang berkaitan dengan sewa menyewa, ya,
atau akad muamalah yang lain yang bila didasarkan ada unsur penipuan, ada unsur kecurangan, ya, ada unsur manipulasi informasi, maka itu semuanya adalah praktek jual beli yang dilarang. Dan semoga kita sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha, juga sebagai seorang misalnya pegawai kantoran, petani, nelayan, dan yang lain, ya apapun profesi kita, maka hendaknya kita ya jalankan profesi itu dengan sebaik-baiknya. Kita jauhkan dari praktek-praktek yang dilarang oleh syariat, yaitu praktek penipuan, manipulasi, kecurangan. Semoga seri muamalah saat ini memberi manfaat kepada sobat muslim semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.